Welcome to my vlog. Halo guys, namaku Ainun Oktavia Lumatul Aini dengan akhiran NIM 256. Kali ini aku akan membahas mengenai kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Happy watching! Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau yang biasa disingkat dengan KDPP-LK Syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau transaksi syariah. Lalu, tujuan dari KDPP-LKS ini yang pertama yakni penyusunan standar akuntansi keuangan syariah dalam pelaksanaan tugasnya. Yang kedua yakni penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Yang ketiga yaitu auditor dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum atau tidak. Yang terakhir adalah para pemakai laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan struktur akuntansi syariah. Asumsi dasar yang pertama adalah dasar aktual. Jadi untuk mencapai tujuannya, laporan keuangan disusun atas dasar aktual. Dengan dasar aktual ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian, serta diungkapkannya dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang bersangkutan. Jadi yang selanjutnya adalah kelangsungan usaha. Jadi laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, entitas syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Selanjutnya yakni karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu dapat dipahami, yang kedua adalah relevan, yang ketiga andal, dan yang keempat dapat dibandingkan. Dapat dipahami bisa diartikan sebagai pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis dengan ketekunan yang wajar. Selanjutnya adalah karakteristik relevan. Jadi, karakteristik relevan ini adalah memiliki kemampuan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa lalu, masa kini, atau masa depan dengan menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi pada masa lalu. Nomor 3 adalah andal. Jadi, informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan disajikan secara jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang terakhir adalah dapat dibandingkan. Jadi, pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan entitas syariah antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi kinerja keuangan. Unsur-unsur pada laporan keuangan ada 5. Yang pertama yakni laporan posisi keuangan, yang kedua yakni laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, yang keempat adalah laporan perubahan ekuitas, dan yang kelima adalah laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang selanjutnya yakni pengakuan dan pengukuran unsur-unsur laporan keuangan. Jadi pengakuan unsur-unsur laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama yakni pengakuan aset, yang kedua yakni pengakuan penghasilan, yang ketiga adalah pengakuan kewajiban, yang keempat pengakuan dana syariah, dan yang terakhir adalah pengakuan beban. Yang selanjutnya yakni pengukuran dalam laporan keuangan. Jadi pengukuran itu sendiri merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap dasar pengukuran tertentu dari 3 alternatif, yaitu biaya historis, biaya kini, dan juga nilai realisasi. Proses ini menyangkut pemilikan dasar pengukuran yang umum digunakan entitas syariah dalam penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, dasar ini dikombinasikan dengan dasar pengukuran yang lain, seperti pada penilaian persediaan yang dinyatakan sebesar nilai terendah dari biaya historis atau nilai realisasi bersih. Sedang akuntan dana pensiun menilai aset tertentu berdasarkan wajar atau fair value.
Yang selanjutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Jadi, catatan atas laporan keuangan ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. Yang kedua adalah informasi yang diwajibkan dalam PSAK, tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber, dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebijakan. Yang ketiga yakni informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Thank you for watching guys. Goodbye.